Bab 145. Bunyikan klakson emas. Di bawah sorotan. Sosok Qin Feng yang tinggi dan seperti pedang muncul di pintu ruang perjamuan. Seperti raja yang datang. Mengejutkan semua orang. Ya Tuhan, dia benar-benar Tuan Qin. Bukankah dia kalah dalam kontes hidup dan mati di Gunung Kincang? Bagaimana dia bisa muncul di sini? Apakah itu mayat palsu? Jika seseorang mencubitku, apakah akan terpesona? Banyak tamu yang hadir terkesima dan tak percaya. Qin Feng, aku tahu kamu adalah kaisar naga sejati dan kamu tidak bisa mati begitu saja. Ning Qingsui bergumam pada dirinya sendiri dan melambaikan tinjunya yang harum. Sayang, selamatkan aku. Di platform tinggi, mata indah Lin Qingge yang awalnya redup juga bersinar dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan dunia mendapatkan kembali warnanya. Boom, Qin Feng melintas. Mengangkat tangan kanannya. Dan menamparkan Cao Lingyun dengan keras. Tidak menunjukkan belas kasihan dalam amarahnya. Tidak, wajah Cao Lingyun berubah dengan liar. Dia tidak berani menyerang dengan keras. Jadi dia hanya bisa berguling-guling seperti keledai malas dan menghindari pukulan itu dengan sangat malu. Qingge, maafkan aku. Aku terlambat. Apakah kamu tidak terluka? Qin Feng memegangi kecantikan itu di pelukannya dan menatapnya dengan penuh kasih sayang. Lin Qingge tidak berbicara, tetapi mengangkat lehernya dan mencium Qin Feng dengan aktif. Satu ciuman membuat surga menjadi kenyataan. Waktu sepertinya terhenti pada saat ini. Semua orang terdiam, seolah tak ingin merusak suasana saat ini. Setelah sekian lama, bibirnya terbuka. Ngomong-ngomong, kamu memanggilku apa tadi? Qin Feng menatapnya dan bertanya. Tua, suami. Lin Qingge tersipu malu saat melihat Qin Feng dibangkitkan dari kematian, sehingga dia menyebut gelar ini. Suamiku. Untungnya kamu tiba tepat waktu. Aku hampir diintimidasi oleh bajingan Cao Lingyun itu. Setelah mendengar ini, Qin Feng tiba-tiba menoleh. Matanya yang tajam seperti pedang tajam, menusuk Cao Lingyun di kejauhan. Cao Lingyun terkejut dan marah. Dia menatap Qin Feng dengan tidak percaya dan meraung. Anak nakal. Seseorang melihat Yang Qinhu di Gunung Kincang. Bukankah kamu sudah mati di arena hidup dan mati? Apa yang sedang terjadi? Petik 2. Qin Feng mencibir dan menjelaskan. Saya memenangkan pertarungan hidup dan mati dan mengalahkan Yang Qinhu. Menjadi pemimpin tertinggi di Provinsi Tianan. Aku tidak menyangka kamu bajingan akan menyebarkan desas-desus bahwa aku sudah mati. Dan bahkan berani mengulurkan cakarmu ke Qingge. Hari ini, dendam di antara kita harus diselesaikan. Kamu bajingan. Berpura-pura. Mungkin karena Yang Qinhu sudah tua dan lemah sehingga kamu memanfaatkannya dan punya nyali untuk bertarung denganku. Cao Lingyun berkata dengan provokatif. Menurutnya, bahkan jika Qin Feng mengalahkan Yang Qinhu, dia pasti terluka. Dan kekuatannya saat ini hanyalah sebuah akting. Jika dia bisa mengalahkan Qin Feng di sini, dia bisa menggantikannya dan mendapatkan gelar Master nomor 1 di Provinsi Tianan. Jika kamu mencari kematian, maka aku akan membantumu. Qin Feng melintas dan bergegas menuju Cao Lingyun dengan kekuatan yang luar biasa. Dan Cao Lingyun adalah master seni bela diri dan peringkat teratas Provinsi Qingyun. Dia sama sekali bukan orang biasa. Jika tidak, dia tidak akan disukai oleh Long Jiuxiao. Tinju meriam 8 gerbang. Cao Lingyun menggunakan keahlian uniknya. Tinjunya seperti meriam. Meledak ke dada Qin Feng. Tampaknya mampu melakukan segalanya di Hongchuan. Telapak tangan penekan surga. Qin Feng mengangkat tangan kanannya dan menamparnya dengan serangan mendadak. Ini adalah keterampilan unik yang diajarkan oleh Tuan Long. Ini sangat kuat dan tidak kalah kuatnya dengan 7 bentuk Zhenwu. Bang! Qin Feng menghancurkan tinju Cao Lingyun dengan satu telapak tangan. Lalu menamparkan dadanya lagi. Tulang dada Cao Lingyun. Yang retak, langsung roboh. Seolah-olah dia ditabrak truk besar. Dia terbang mundur lebih dari 10 meter dan jatuh ke tanah seperti anjing mati. Dilihat dari kejauhan, tulangnya patah, darah menetes, dan lukanya sangat parah. Kapten, Tuan, pasukan khusus elit Huya dan pasukan keluarga Cao semuanya terkejut. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa Cao Lingyun, yang dulunya tak terkalahkan,
akan rentan terhadap Qin Feng. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak sama lebarnya dengan sisi lainnya. Tendang, tendang, tendang. Tiba-tiba, Qin Feng melangkah maju dan berjalan menuju Cao Lingyun selangkah demi selangkah. Sampah. Dengan keterampilan kucing berkaki tigamu, kamu berani keluar dan mempermalukan dirimu sendiri. Dan berani mencuri istriku Qin Feng. Katakan padaku, apakah kamu punya kata-kata terakhir yang ingin kamu ucapkan? Niat membunuh mendidih. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Ekspresi kegilaan muncul di mata Cao Lingyun. Kamu bocah. Bahkan jika kamu mengalahkanku di pernikahan hari ini, aku akan menjatuhkan seluruh pasukan khusus Huya, memanggil ribuan pasukan elit, dipersenjatai dengan peluru tajam, ditembakkan secara serempak, menggunakan peluru khusus paling canggih. Baik Anda maupun keluarga Lin Qingge tidak akan selamat. Jika kamu berani membunuhku, maka kita akan mati bersama dan mati bersama. Petik 2. Ribuan anggota pasukan khusus Huya di lapangan semuanya berdiri, mengeluarkan senjata, dan mengarahkannya ke keluarga Qin Feng dan Lin Qingge. Hus, hus, hus. Moncong hitam pistolnya meledak dengan niat membunuh. Tunggu saja perintahnya dan mereka akan langsung melepaskan tembakan. Melihat pemandangan ini, ibu mertua Zhuang Xiuqin ketakutan dan berteriak, "Qin Feng, jangan gila. Saya tidak ingin mati. Biarkan Tuan Cao segera pergi." Menantu laki-laki Xian, hari ini masih sama. Lupakan saja. Tidak perlu mati bersama orang seperti ini. Lin Guotao juga menasihati. Di sebelahnya, meskipun Lin Qingge tidak berbicara, dia diam-diam menarik lengan Qin Feng. Tapi mata Qin Feng masih mendominasi dan tajam, dan niat membunuhnya tidak melemah sama sekali, tetapi menjadi lebih intens. Cao Lingyun, apa menurutmu kamu bisa membuatku takut seperti ini? Bukankah itu hanya 1000 elit? Apa hebatnya? Aku juga punya pembantu. Balikkan tanganmu untuk menutupi awan. Tangan adalah hujan. Titik titik titik. Setelah mengatakan ini, Qin Feng tiba-tiba mengeluarkan tanduk emas, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai bermain. Lagu yang berapi-api, seperti auman naga, bergema dan bergema sepanjang 100 mil. Setelah bermain beberapa saat, Qin Feng mengeluarkan bom sinyal lainnya, tiba-tiba menarik pelatuknya, dan menembak ke langit. Boom, sinyal suar melonjak ke langit, seperti api suar dan asap, mencapai ratusan meter ke langit. Setelah melakukan semua ini, Qin Feng menunjukkan senyuman misterius lagi, seolah semuanya terkendali. Cao Lingyun mencibir. Kamu mencoba menjadi misterius dan berpura-pura menjadi hantu. Bagaimana kamu, orang biasa, bisa berpura-pura berada di depanku? Hal-hal ini mungkin adalah alat peraga yang kamu dapatkan dari kru. Benar kan? Baiklah. Aku tunggu sebentar. Mari kita lihat bantuan apa yang bisa kamu panggil. Aku akan bunuh diri dengan pisau. Bab 146. Panah yang menembus awan. Ribuan pasukan datang menemuimu. Pada saat ini, bukan hanya Cao Lingyun yang tidak mempercayainya, tetapi juga Lin Qingge, Ning Qingsui dan yang lainnya merasa sulit untuk mempercayainya. Kedua gadis itu tahu bahwa Qin Feng mengenal Tuan Fang dan bahkan dapat memobilisasi anggota Longmen. Tapi bagaimanapun juga, Longmen hanyalah organisasi bawah tanah dan bandit. Pasukan khusus Huya adalah pasukan elit dari Departemen Perang Tianan, yang dilengkapi dengan peluru tajam dan bersenjata lengkap. Bahkan jika Tuan kedua Fang memiliki keberanian, dia tidak akan berani menghadapi pasukan khusus Huya di siang hari bolong. Tapi selain Longmen, kekuatan apa lagi yang bisa diandalkan Qin Feng? Untuk sesaat, semua orang bingung. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, seluruh ruang perjamuan terguncang. Lampu gantung bergetar hebat. Bingkai foto yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke tanah. Dan banyak tamu bahkan tidak bisa berdiri diam. Apa yang terjadi? Apakah ada gempa bumi? Semuanya. Tolong cari perlindungan. Ini bukan gempa bumi, tapi pembantuku yang ada di sini. Titik-titik. Lihat keluar, kata Qin Feng dengan bangga. Lalu mengulurkan tangannya yang besar dan menunjuk ke pintu ruang perjamuan. Mendengar ini, semua orang sangat terkejut dan segera menoleh untuk melihat.
Saat berikutnya, pemandangan luar biasa muncul di depan mata. Di luar Pearl Hotel, hiruk-pikuk hijau tua muncul. Dengan puluhan ribu predator. Dan tidak ada akhir sejauh mata memandang. Ada 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar. Dan itu sepenuhnya terkepung. Selain itu, ada kendaraan lapis baja, helikopter, dan perlengkapan lainnya. Sebagai perbandingan, tim elit pasukan khusus Huya itu langsung pucat jika dibandingkan dan tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Pertarungan sebesar itu hanya muncul di film. Lihat, itu bendera tentara naga terbang. Tiba-tiba, seseorang berteriak, dan ada sebuah bendera berkibar tertiup angin. Dengan seekor naga terbang memperlihatkan gigi dan cakarnya. Tentara Fei Long adalah pengawal Xiang Feiyu, dewa perang di utara. Mereka tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa Qin Feng, orang biasa, memanggil tentara Fei Long? Petik 2 titik titik titik. Pada saat ini, semua orang sangat bingung di dalam hati mereka. Qin Feng mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman misterius. Belum lama ini, dia secara pribadi merawat Xiang Feiyu. Membiarkan Xiang Feiyu berdiri dari kursi rodanya dan mendapatkan kembali 70% kekuatannya. Sebagai ucapan terima kasih, Xiang Feiyu memberinya terompet emas dan 3 sinyal suar. Ini adalah kartu truf terhebat. Dan hari ini berguna. Tendang, tendang, tendang. Segera, sesosok tubuh yang menjulang tinggi berjalan dari sisi yang berlawanan. Hanya ada satu orang. Namun ada perasaan ribuan tentara berlari kencang, membuat udara di tempat tersebut tercekik. Beberapa detik kemudian, pria itu melangkah ke dalam cahaya, memperlihatkan wajah heroik dan mendominasi. Mengenakan jubah yang indah, dengan Venus di pundaknya. Dia sama mulianya dengan langit, tapi sepertinya dia baru berusia sekitar 30 tahun. Itu Xiang Feiyu. Ya Tuhan, dewa perang dari utara ada di sini secara langsung. Belum lama ini, Xiang Feiyu, dengan penampilannya yang tak terkalahkan, menyapu puluhan ribu pasukan musuh dan membunuh 18 jenderal musuh, mencapai puncak ketenarannya. Tanpa diduga, dewa perang legendaris ini benar-benar datang ke sini secara langsung. Pada saat ini, anggota elit tim pasukan khusus gigi harimau juga gemetar. Berani. Tiba-tiba, Wakil Jenderal Yuan Gang keluar dari belakang, mengamati seluruh tempat dengan matanya yang seperti pisau cukur. Beraninya kamu mengangkat senjata saat melihat dewa perang di utara. Kenapa kamu tidak segera menjatuhkan senjatamu dan berlutut untuk memberi hormat? Menghadapi omelan ini, ribuan elit Huya segera menjatuhkan senjatanya dan berbaring tengkurap satu per satu. Tanah tidak bisa bergerak. Orang kaya Laut Cina Timur lainnya juga berlutut untuk menunjukkan ketundukan mereka. Qin Feng berdiri di sana, dengan tulang punggung lurus dan ekspresinya bangga. Sombong, Cao Lingyun sepertinya telah menangkap pegangannya dan memarahi. Qin Feng, kamu adalah orang biasa. Beraninya kamu tidak berlutut ketika kamu melihat dewa perang yang agung di utara. Fei Yu mengambil inisiatif untuk berbicara dan memukuli wajahnya dengan keras. Tuan Qin adalah penyelamatku. Tanduk emas ini diberikan kepadanya oleh komandanku. Itu dapat memobilisasi pasukan naga terbang. Tentu saja, dia tidak perlu berlutut. Petik 2. Seluruh tempat menjadi gempar. Qin Feng sebenarnya adalah penyelamat dewa perang utara. Pantas saja dia begitu yakin bahkan bisa memanggil puluhan ribu elit. Pada saat ini, kepercayaan diri Cao Lingyun benar-benar runtuh. Jika dia mengetahui hal ini, bahkan jika dia memiliki keberanian, dia tidak akan berani menangkap Lin Qingge untuk mengadakan pernikahan ini. Tusuk. Tiba-tiba, mata Xiang Feiyu seperti pedang. Dan dia menikam Cao Lingyun dari kejauhan dan bertanya, "Siapa kamu?" Cao Lingyun ketakutan dan berkata dengan gemetar, "Dewa Perang. Namaku Cao Lingyun adalah tuan muda dari keluarga Cao di Provinsi Tianan. Anggota elit pasukan khusus Huya. Dan dia juga mengenal tuan muda Long Jiuxiao dari ibu kota kekaisaran." Dia mengungkapkan identitasnya dan ingin pindah dari Long keluarga sebagai pendukungnya. Tidak peduli apa statusmu. Jika kamu menyinggung penyelamatku, kamu akan dihukum. Teriak Xiang Feiyu keras, menunjukkan martabatnya tanpa amarah. Dewa Perang.
Bahkan jika kamu berada dalam posisi tinggi dan berkuasa, kamu tidak dapat melanggar hukum demi keuntungan pribadi, teriak Cao Lingyun dengan getir. Lelucon yang luar biasa. Qin Feng berdiri, menatapnya, dan mengertakkan gigi. Cao Lingyun, kamu telah melakukan segala macam hal buruk. Pertama, kamu bertindak sebagai antek Long Jiuxiao dan ingin membunuhku. Kemudian, dia mengirim pasukan khusus Huya untuk membunuhku. Keluarga Qingge ditangkap, dan mereka bahkan mengancam Qingge dengan nyawa orang tua mereka. Jika aku tidak datang tepat waktu, kamu akan mengambil Qingge dengan paksa. Beranikah kamu berpura-pura menyedihkan di sini? Dasar binatang. Menginspirasi dan mencerahkan. Wajah Cao Lingyun pucat dan dia berkeringat banyak. Dia tidak dapat menemukan alasan untuk membantah untuk sementara waktu. Hari ini, saya akan melakukan keadilan bagi surga dan mengambil nyawa Anda. Qin Feng berjalan dengan niat membunuh. Bersiap untuk membunuh. Tunggu. Tiba-tiba, Xiang Feiyu berkata, Tuan Qin, jangan impulsif. Meskipun Cao Lingyun ini telah melakukan kejahatan keji, jika kamu membunuhnya, kamu pasti akan mendapat masalah dan dianggap sebagai musuh oleh keluarga Tianan Cao. Petik 2. Saya menyarankan agar Cao Lingyun dihukum dengan bergabung dengan Skuadron Kematian Utara dan mengabdi selama 10 tahun untuk menebus dosanya. Setelah mendengar ini, wajah Cao Lingyun berubah dengan liar. Northern Expendables adalah tempat paling berbahaya, dengan tingkat kelangsungan hidup kurang dari 1%. Bahkan jika dia adalah seorang ahli seni bela diri, dia memiliki sedikit harapan setelah pergi. Apalagi bertahan selama 10 tahun. Tidak, siapa yang tahu saat berikutnya. Qin Feng menggelengkan kepalanya. Xiang Shuai, terima kasih atas nasihatmu. Tapi ini adalah dendam antara aku dan Cao Lingyun. Kebencian karena mengambil istriku tidak bisa didamaikan. Satu-satunya cara adalah untuk membunuhnya dengan tanganku sendiri. Hanya dengan begitu kita dapat menyelesaikan dendam kita dan melepaskan kebencian di hati kita. Kamu, Xiang Feiyu tidak pernah menyangka bahwa Qin Feng akan memiliki temperamen yang mendominasi dan lebih suka mengambil risiko balas dendam dari keluarga Tianan Cao untuk membunuh Cao. Hei, baiklah, aku tidak akan menghentikanmu. Xiang Feiyu menggelengkan kepalanya dan menyingkir. Qin Feng berjalan ke arah Cao Lingyun dan hendak memulai pembunuhan besar-besaran. Tunggu sebentar, tiba-tiba, Ning Qingsui berteriak dan berjalan keluar. Nona Ning, tolong aku. Aku adalah pengikut tunanganmu, Tuan Long Jiuxiao. Cao Lingyun berteriak putus asa seolah-olah dia telah memegang sedotan penyelamat. Qingsui, apakah kamu mencoba menghentikanku juga? Qin Feng mengerutkan kening. Tidak, aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Saat berikutnya, Ning Qingsui benar-benar mengeluarkan pistol, mengarahkannya ke dahi Cao Lingyun, dan tiba-tiba menarik pelatuknya. Bang, bab 147. Tekad Ning Qingsui. Peluru menembus ruangan, dan darah berceceran. Plop, alis Cao Lingyun tersentak, dan tubuhnya jatuh ke tanah, berubah menjadi mayat yang dingin. Putra tertua dari keluarga Cao di Tianan, yang teratas di peringkat Qingyun Provinsi, dan kapten pasukan khusus Huya, mati begitu saja. Saat berikutnya, Ning Qingsui mencabut senjatanya dan mengamati penonton. Dia penuh gaya ratu dan berbicara dengan dominan. Aku membunuh Cao Lingyun. Dan itu tidak ada hubungannya dengan Qin Feng. Jika keluarga Cao ingin membalas dendam, jangan ragu untuk datang kepadaku. Saya akan memikul tanggung jawab sendiri. Begitu kata-kata itu diucapkan, ruang perjamuan menjadi sunyi. Sunyi senyap. Bahkan orang-orang elit Huya pun tidak berani bertindak gegabah, apalagi membalas dendam pada Cao Lingyun. Saudaraku, kamu mati dengan sangat menyedihkan. Aku akan melawan wanita itu. Tiba-tiba, Cao Mingyue berteriak histeris dan bergegas menuju Ning Qingsui seperti orang gila. Ingin mati bersama. Ambillah, teriak Xiang Feiyu. Beberapa penjaga tentara Fei Long segera mengambil tindakan dan menundukkan Cao Mingyue. Tapi dia masih mengeluarkan raungan yang keras. Ning Qingsui, kamu pembunuh. Adikku adalah anak tunggal dari keluarga Cao dan harapan masa depan keluarga. Kamu sebenarnya taruh adikku sudah mati. Berapapun harganya,
Aku tidak akan memudahkanmu. Titik titik titik. Segera, Cao Mingyue diseret keluar dari ruang perjamuan. Hei, King Sui. Kenapa kamu melakukan ini? Qin Feng menghela nafas. Qin Feng, kamu masih muda dan berada di Provinsi Tianan. Jika keluarga Cao mati-matian berurusan denganmu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dan aku adalah putri tertua dari klan Ning. Bahkan jika keluarga Cao ingin membalas, mereka harus mempertimbangkannya dan tidak akan ada kekacauan. Ayo. Ning Qingsui berkata dengan nada meremehkan, seolah dia tidak menganggapnya serius. Tapi Qin Feng tahu bahwa dia berhutang budi padanya lagi. Hal yang paling sulit diterima adalah kebaikan seorang wanita cantik. Sebelumnya, Qin Feng terluka parah dan menderita serangan balasan. Ning Qingsui membawanya ke rumah sakit untuk membiayai operasinya. Dia bahkan merendahkan harga diri dan martabatnya dan bersujud untuk menghasilkan uang. Tapi sekarang, dia bersedia melakukannya, menanggung tuduhan, pembunuhan, untuk melindungi Qin Feng. Qin Feng tidak tahu bagaimana membalas budi ini. Bahkan Xiang Feiyu di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Tuan Qin, saya tidak menyangka Anda memiliki orang kepercayaan seperti itu. Nona Ningklan benar-benar tergila-gila pada Anda. Anda tidak boleh mengecewakannya. Masa depan. Jika kamu mengadakan pernikahan, aku akan menjadi saksinya. Setelah mendengar ini, wajah cantik Ning Qingsui memerah dengan dua awan kemerahan. Tidak jauh dari situ, Lin Qingge mendengar percakapan beberapa orang, tetapi matanya yang indah meredup. Untuk pertama kalinya, dia merasakan rasa rendah diri, merasa bahwa dia lebih rendah dari Ning Qingsui, dan bahkan menyeret Qin Feng ke bawah. Tuan Qin, sekarang masalahnya sudah selesai dan Cao Lingyun telah diadili. Saya akan membawa anak buah saya kembali. Xiang Feiyu mengucapkan selamat tinggal. Xiang Sui, terima kasih. Jika aku punya kesempatan di masa depan, aku akan pergi dan minum bersamamu. Hari ini, Qin Feng meniup tanduk emas dan mengirimkan sinyal suar. Sebuah anak panah menembus awan, dan ribuan tentara datang menemui Anda. Dan perbuatannya akan menyebar ke seluruh kota Donghai dan bahkan kota Provinsi Tianan, membuatnya terkenal. Dengan Xiang Feiyu, Dewa Perang di Utara, sebagai pendukungnya, tidak peduli siapa yang bertemu dengannya, mereka harus memberinya wajah. Qingsui, kamu telah bekerja keras hari ini. Aku akan mengirimmu kembali dulu, dan kemudian menemani Qingge pulang. Ding ding ding. Saat ini, ponsel Ning Qingsui berdering. Begitu dia melihat si penelepon, wajahnya berubah drastis, memperlihatkan ekspresi serius yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada apa? Qin Feng memperhatikan sesuatu yang aneh pada dirinya dan mau tidak mau bertanya. Tidak apa-apa, Qin Feng. Tolong kirim Qingge kembali. Ada beberapa masalah pribadi yang harus aku selesaikan. Setelah mengatakan itu, Ning Qingsui buru-buru keluar dari ruang perjamuan. Setelah dia yakin bahwa Qin Feng tidak mengikuti, dia menarik napas dalam-dalam dan menekan tombol sambungkan. Segera, suara laki-laki yang rendah dan agung terdengar. Baru saja, apakah Anda menembak dan membunuh tuan muda dari keluarga Tianan Cao? Benar. Sombong. Pria di ujung telepon tiba-tiba menjadi geram. Ayah, apakah kita, keluarga Ning, masih takut pada keluarga Cao belaka? Tanda seru petik 2, tanya Ning Qingsui. Jika Qin Feng ada di tempat kejadian, dia mungkin akan terkejut. Karena orang yang menelepon ternyata adalah Ning Xiong, kepala klan ibu kota Kekaisaran Ning. Saat berikutnya, Ning Xiong berbicara lagi, keluarga Cao kecil. Saya, Ning, tentu saja tidak takut. Tapi yang membuat saya marah adalah Anda melakukan hal yang begitu impulsif terhadap anak laki-laki bernama Qin Feng itu. Terungkap. Apa yang akan dipikirkan Raja Naga jika dia mengetahuinya? Hei, aku benar-benar tidak tahu jenis sub ekstasi apa yang diberikan Qin Feng padamu. Setelah mendengar ini, Ning Qingsui berkata, Ayah, lakukan kamu masih ingat ramalan kakek. Qin Feng adalah putraku yang sah. Diam, Ning Xiong menyela. Saya sudah menanyakan identitas Qin Feng. Dia hanya orang biasa. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Long Jiuxiao?
Kita tidak punya banyak waktu tersisa. King Sui, kamu sudah cukup bersenang-senang di luar. Saatnya kembali ke ibu kota kekaisaran untuk menyelesaikan pertunanganmu. Jika tidak, aku akan mengirim seseorang untuk membunuh Qin Feng itu, yang akan memberikannya Tuan Naga penjelasannya. Ada niat membunuh yang tersirat, mendidih, seolah membunuh Qin Feng semudah meremas semut sampai mati. Ayah, jika kamu berani menyakiti Qin Feng, maka putriku akan bunuh diri demi cinta. Kamu tidak akan pernah melihatku lagi dalam hidup ini. Tanda seru petik 2. Ning Qingsui menggigit bibir merahnya erat-erat dan menancapkan kukunya ke telapak tangannya tanpa menyadarinya. Hei, Ning Xiong mengetahui sifat keras kepala putrinya. Jadi dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Oke, aku bisa mengampuni nyawa Qin Feng untuk saat ini. Tetapi bahkan jika aku tidak mengambil tindakan, Raja Naga tidak akan mengampuni dia jika dia mengetahuinya. Tanda seru. Lagi pula, aku mendapat kabar bahwa Long Jiuxiao telah memasuki tanah terlarang dan menerima warisan. Saat dia keluar, kamu harus mematuhi kontrak pernikahan dan menikah dengannya di dunia dapat menghentikannya. Bahkan jika saya adalah klan Ning. Tidak mungkin. Setelah mendengar ini, Ning Qingsui terdiam untuk waktu yang lama dan tiba-tiba berkata, Ayah, saya percaya bahwa Qin Feng adalah naga yang tidak aktif dan pasti akan menciptakan keajaiban. Oke, biarkan saya menunggu dan melihat. Ning Xiong jelas tidak mempercayainya dan langsung menutup telepon. Larut malam. Villa Lin. Qin Feng mengemudi dan mengantar ayah mertuanya, ibu mertuanya, dan Lin Qingge pulang. Begitu dia memasuki ruangan, Lin Qingge melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, menghilangkan sikap acuh tak acuhnya yang biasa. Air mata membasahi bahunya. Qin Feng, maafkan aku. Petik 2. Qingge, mengapa kamu harus meminta maaf? Angin mengangkat wajah cantiknya dan bertanya. Aku sangat tidak berguna. Aku hanya akan menjadi bebanmu dan menyusahkanmu lagi dan lagi. Qingsui berbeda. Dia tidak hanya cantik, tapi dia juga memiliki latar belakang keluarga terkemuka dan dapat membantumu. Lin Qingge menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah membuat tekad yang besar, dan melanjutkan, bagaimanapun, Qingsui menyukaimu, dan kami belum menerima sertifikatnya. Jika tidak, kami putus, dan kamu pergi kejar Qingsui. Bab 148 Ning tak tertandingi. Wanita selalu mengatakan yang sebenarnya. Sebelumnya, Lin Qingge bangga dan percaya diri, tetapi sekarang dia menyukai Qin Feng. Dan keunggulan Qin Feng bahkan membuatnya merasa rendah diri. Jadi dia mengatakan ini. Gadis bodoh, apa yang kamu pikirkan? Qin Feng mencubit wajah cantiknya. Tapi, Lin Qingge ingin mengatakan lebih banyak. Tapi kali ini, Qin Feng membungkuk dan menutup mulutnya dengan ciuman. Lin Qingge terdiam sesaat. Wajah cantiknya memerah dan panas. Tubuhnya yang halus menjadi lemah. Dan dia jatuh ke pelukan Qin Feng, membiarkan dia mendapatkan apapun yang dia inginkan. Setelah beberapa saat, entah bagaimana, mantelnya terjatuh, memperlihatkan kulit seputih saljunya, yang mempesona. Qingge, apakah tidak apa-apa? Qin Feng bertanya ragu-ragu, ingin melancarkan serangan terakhir. Aku belum siap. Aku ingin menunggu sampai hari pernikahan sebelum memberimu hal yang paling berharga. Bolehkah? Lin Qingge bertanya dengan malu-malu. Oke, meskipun Qin Feng sedikit marah, dia akhirnya mengendalikannya dan tertidur sambil memegang Lin Qingge. Keesokan harinya, Qin Feng meninggalkan villa keluarga Lin dan bergegas ke Dinasti Hotel, ingin berbicara dengan Ning Qingsui. Kemarin, ekspresi anehnya setelah menerima panggilan telepon membuat Qin Feng sangat khawatir. Namun, ketika dia sampai di depan pintu kamar Presidential Suite, dia menemukan pintunya terbuka sedikit dan terjadi pertengkaran sengit di dalam. Tidak, Qin Feng segera masuk. Saya melihat seorang pria muda dengan pakaian mewah, dengan paksa meraih pergelangan tangan Ning Qingsui, dan berkata dengan tegas, kamu harus kembali bersamaku. Petik 2. Dia dan terjebak. Berhenti. Lepaskan Qingsui. Qin Feng tiba-tiba menjadi marah. Sosoknya melonjak, dan dia memukulnya dengan keras dengan telapak tangannya.
Telapak tangan penekan surga. Dia pernah menggunakan jurus ini untuk mengalahkan Cao Lingyun dengan mudah. Dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Dari mana asalmu? Bocah liar. Keluar dari sini. Namun, pemuda itu juga meninjunya. Begitu kuat hingga darahnya mendidih. Bang, tinju dan telapak tangan bertemu. Memekakkan telinga. Gelombang energi yang menakutkan bergema. Dan furnitur dan perabotan mahal yang tak terhitung jumlahnya di kamar itu langsung berubah menjadi bubuk. Tendang, tendang, tendang. Qin Feng mau tidak mau mundur 7 atau 8 langkah sebelum nyaris tidak bisa berdiri diam. Pemuda di seberangnya juga merasa tidak nyaman dan mundur ke dinding. Senyuman tajam muncul di wajah arogannya. Dan dia berkata, menarik. Dia benar-benar bisa menerima pukulan dariku. Dia tidak sia-sia. Qin Feng melindungi Ning Qingsui dan mati Jiuk Xiao. Bahkan jika kamu memiliki kekuatan Raja Naga dan menutupi langit dengan satu tangan, aku tidak akan membiarkanmu membawa Qingsui pergi apapun yang terjadi. Suasana di tempat tersebut tegang dan berbau mesiu. Sempurna. Dan perang akan segera pecah. Tunggu. Kalian berdua. Berhenti berkelahi. Ning Qingsui tiba-tiba meraih lengan Qin Feng. Dengan kebingungan di wajahnya. Dan bertanya, siapa bilang dia milik Long Jiuk Xiao? Apa? Lalu siapa dia? Saya baru saja melihat pemuda ini membawa pergi Ning Qingsui. Dan dengan aksen dijing dan temperamennya yang mulia. Tanpa sadar saya berpikir bahwa ini adalah Long Jiuk Xiao. Ini saudaraku. Ning Wushuang menjelaskan. Ini. Qin Feng merasa sedikit malu untuk sesaat. Tanpa diduga. Dia membuat kesalahan dan segera tersenyum untuk meluruskan segalanya. Tuan Ning, saya minta maaf. Saya pikir Anda akan membawa Qingsui pergi sekarang. Jadi saya mengambil tindakan. Petik 2. Kamu adalah Qin Feng. Wajah Ning Wushuang tetap acuh tak acuh. Bahkan dengan nada menuduh, adikku menembak dan membunuh Cao Lingyun untukmu. Masalah ini menyebar ke keluarga dan membuat ayahku marah. Menurutku, kamu juga tidak ada yang istimewa. Kamu tidak layak untuk adikku. Aku bahkan tidak lulus ujian. Apalagi ujian ayahku. Petik 2. Kata-kata ini arogan dan sangat membanggakan. Qin Feng menyentuh hidungnya tanpa daya dan tidak membantah. Bagaimanapun, dia berhutang budi pada Ning Qingsui. Namun, Ning Qingsui tidak senang dan langsung memarahi. Wushuang, jangan kasar. Jika saya menikahi Qin Feng di masa depan, maka Anda harus memanggilnya saudara ipar. Segera minta maaf padanya. Ning Wushuang menerobos kewaspadaannya dalam sekejap dan berkata sambil meringis, kakak, mengapa kamu mengarahkan sikumu keluar? Apakah pacarmu, yang baru kamu kenal sebentar, lebih penting daripada saudara kandungku? Sangat banyak. Ning Qingsui memberinya tatapan pucat. Melanjutkan, kemarin di telepon. Saya memberitahu ayah saya bahwa sebelum batas waktu 1 tahun habis, saya tidak akan kembali ke ibu kota kekaisaran terlebih dahulu, apalagi menikahi Long Jiuk Xiao. Begitu dia mengatakan ini, Qin Feng akhirnya mengerti bahwa ternyata panggilan kemarin datang dari Ning Clan Master. Pantas saja ekspresi Ning Qingsui begitu serius. Hal ini membuat Qin Feng merasa lebih bersalah. Ning Qingsui bahkan akan putus dengan keluarganya demi dirinya sendiri. Oke, saat ini, Ning Wushuangwu mengangkat bahu dan berkata, kakak, sebenarnya aku datang ke sini hanya untuk menemuimu. Ayahku juga memberitahuku sesuatu yang penting. Ada apa? Konferensi seni bela diri 9 Provinsi Timur. Jawab Ning Wushuang. Hah, Qin Feng tetap tenang di permukaan. Tetapi ada gelombang di hatinya. Sebelumnya, dia mengalahkan Yang Qinhu dalam kontes hidup dan mati. Dan Yang Qinhu juga meminta Qin Feng untuk mewakili Sekte Shen Quan untuk berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri ini. Dan bahkan memberitahunya sebuah rahasia. Pemenang konferensi seni bela diri akan mendapatkan kesempatan untuk memasuki legenda dunia seni bela diri kuno. Nenek moyang misterius, yang mengirim master untuk menculik Lin Qingge berasal dari dunia seni bela diri kuno. Jadi Qin Feng harus menghadiri konferensi seni bela diri ini. Tanpa diduga, Ning Wushuang juga datang ke sini karena hal ini. Tuan Ning, apakah Anda juga ingin berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri? Tanya Qin Feng. Ning Wushuang mencibir.
mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan berkata dengan bangga, "Bagaimana saya, Tuan Muda, bisa memiliki status yang begitu terhormat? Bagaimana saya bisa merendahkan diri untuk berpartisipasi dalam kompetisi semacam itu?" Setiap sesi, 9 provinsi timur semua kompetisi seni bela diri harus diakui secara resmi oleh ibu kota kekaisaran. Petik 2. Kali ini, giliran keluarga Ning kami yang menjadi tuan rumah. Jadi ayah saya mengirim saya ke kota Jinling untuk menjadi tuan rumah konferensi ini. Memastikan bahwa kompetisi ini adil dan adil. Yang dapat dianggap sebagai pelatihan bagi saya. Kemampuan. Qin Feng mengangguk. Itu dia. Dari sudut pandang ini, Ning Wushuang mewakili keluarga Ning dan memiliki status transenden. King Sui, karena kamu tidak dalam bahaya, aku akan kembali dulu dan kami akan menghubungimu nanti. Qin Feng segera pergi, karena kakaknya ada di sini. Ning Qingsui tidak berusaha membujuknya untuk tetap tinggal. Namun, saat Qin Feng keluar dari hotel, suara dominan Ning Wushuang datang dari belakang. "Nak, hentikan untukku." Bab 149. Pangeran, Jenderal dan Menteri. Apakah Anda lebih suka memiliki benih? Qin Feng segera berbalik dan melihat Ning Wushuang mengejarnya dengan marah. Di sebelahnya, ada seorang pria parubaya berjubah abu-abu, yang tampak tidak mencolok, tetapi penuh aura berbahaya. "Tuan Ning, apakah Anda mencari saya?" tanya Qin Feng. "Qin Feng, aku baru saja memberimu wajah di depan adikku. Tapi nyatanya, orang biasa sepertimu sama sekali tidak layak untuk adikku." Qin Feng tidak rendah hati atau sombong, dan berkata dengan tenang, "Sekarang, saya memiliki grup Sihai dan menjadi juri peringkat Donghai Qingyun. Saya akan segera dapat mewakili kota Donghai dan pergi ke ibu kota kekaisaran untuk berpartisipasi dalam kompetisi nasional, kompetisi. Prestasi masa depan saya tidak terbatas. Bukankah ini cukup?" "Tentu saja itu tidak cukup," tanda seru. "Tapi di luar Laut Cina Timur, masih ada naga dan harimau yang berjongkok di sana. Seorang master seperti awan berada di luar imajinasimu. Kalau begitu katakan padaku, apa yang bisa aku lakukan agar layak bagi Kingsway?" Qin Feng bertanya lagi. Ini, Ning Wushuang merenung sejenak dan berkata, "Bagi orang-orang seperti kami, yang penting adalah kami sangat cocok. Bagaimana Anda, yang memulai dari awal, dapat menyusul Anda hanya dalam beberapa tahun dengan warisan 1000 tahun dari keluarga kaya?" Petik 2. Jika Anda bersikeras, ngomong namun, tidak satu pun dari kondisi ini yang dapat Anda capai. Akan mati. Ning Wushuang berpikir bahwa kondisi yang dia usulkan akan membuat Qin Feng mundur. Tanpa diduga, bukannya takut, Qin Feng berbicara dengan bangga. "Ning Wushuang, kamu meremehkanku. Kamu hanya tahu kekuatanku di kota Donghai. Tapi kamu tidak tahu kartu trufku yang sebenarnya." Petik 2. Saya perlu menjelaskan kepada Anda. Jika ayahmu datang sendiri, itu akan lebih baik. Qin Feng tentu saja memiliki kesombongannya sendiri. Di satu sisi, dia adalah Tuan Muda Longmen. Dia memegang token dan dapat mengendalikan organisasi bawah tanah nomor 1 di Daxia. Di sisi lain, ia juga merupakan penerus Santo Medis. Ia mengalahkan delegasi Amerika di depan puluhan juta penonton. Jika identitas ini terungkap, bahkan keluarga kaya di ibu kota kekaisaran akan memandangnya dengan kagum. Namun, Ning Wushuang tidak mengetahui hal ini sama sekali, dan mengira Qin Feng sedang berbicara omong kosong. Kamu jelas tidak punya kekuatan, tapi kamu membual di sana. Aku benar-benar tidak tahu apa yang kakakku suka darimu. Kekuatan klan Ning dan ingin menjadi tamu. Menantu. Ada begitu banyak orang sepertimu. Pada saat ini, Ning Wushuang berbalik lagi dan berkata kepada pria parubaya berjubah abu-abu di belakangnya, "Paman Zong, lihat dia. Beritahu dia bahwa Ning klan tidak boleh tersinggung." "Ya." Paman Zong mengangguk dan tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Auranya berubah drastis, seperti binatang buas yang tiba-tiba terbangun. Boom! Dalam sekejap, momentum mengerikan meletus dari tubuhnya. Seperti gunung berapi yang meletus, menekan Qin Feng dari segala arah. Sangat kuat, wajah Qin Feng berubah liar, dan dia sangat terkejut.
Jika dia adalah seorang master biasa, dia akan langsung hancur di bawah aura menakutkan ini. Bahkan Yang Qinhu, ahli top di Provinsi Tianan, mungkin tidak akan bisa bertahan lama. Kekuatan paman setia di depannya sulit diprediksi. Bahkan jika dia bukan Marquis of Wu yang sebenarnya, dia tidak jauh di belakang. Apakah ini latar belakang klan Ning? Untungnya, Qin Feng menyempurnakan pil pengembalian hebat di Gunung Kincang. Dan setelah meminumnya, tingkat kultivasinya berhasil menembus. Sekarang dia telah mencapai ranah Wuhou setengah langkah, yang cukup untuk menahan tekanan ini. Ketika Ning Wushuang melihat Qin Feng berdiri diam, dia salah mengira bahwa dia takut dan mencibir. Nak, bagaimanapun juga kamu adalah teman kakakku. Aku tidak akan menyakitimu hari ini. Tapi mulai sekarang, kamu berusaha menjauh dari adikku. Kalau tidak jangan salahkan aku karena kejam. Zong, ayo pergi, segera. Ning Wushuang membawa Paman Zong dan pergi dengan penuh gaya. Melihat ke belakang kedua orang itu, mata Qin Feng dalam dan diam-diam dia mengambil keputusan. Ning Wushuang, mungkin bagimu anak-anak dari 8 klan besar telah menguasai sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya sejak mereka lahir. Mereka sangat berbakat dan lebih unggul dari semua makhluk hidup. Pangeran dan jenderal, Ning memiliki bakat. Petik 2. Ada jenis orang di dunia ini yang dapat mematahkan belenggu dan menciptakan keajaiban. Saya akan berdiri di puncak konferensi seni bela diri 9 provinsi timur dan menjadi yang kalian semua kagumi. Segera. Qin Feng kembali. Tiba di villa keluarga Lin. Saya melihat sebuah Mercedes-Benz dengan plat nomor kota Jinling diparkir di depan pintu. Qin Feng penasaran dan berjalan ke ruang tamu dan menemukan bahwa selain Lin Guotao, Zhuang Xiuqin, dan Lin Qingge, ada juga seorang lelaki tua yang aneh. Orang tua itu berambut putih, tapi dia mengenakan tuxedo dan memegang tongkat perak, seperti kepala pelayan kaya di serial TV. Tiba-tiba, lelaki tua itu memandang ke arah Zhuang Xiuqin dan berkata, "Nona ketiga, saya telah membawakan apa yang dikatakan lelaki tua itu. Dia sangat merindukan cucunya. Harap pastikan untuk kembali ke kota Jinling." Lelaki tua itu berdiri dan pergi, dan segera duduk di luar. Mercedes-Benz itu pergi. Qingge, siapa ini? Qin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Qingge menjelaskan. Qin Feng, ini adalah pengurus keluarga kakek saya. Bangkir adalah keluarga kaya di kota Jinling dan bahkan provinsi Jiangbei. Dan statusnya tidak kalah dengan keluarga Cao di Tianan. Kakek itu menentang pernikahan ibu dan ayah saya bahkan membuat ibu saya keluar dari keluarga dan memutuskan hubungan. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, kakek saya telah menjadi tua, dan hubungan itu akan mereda. Ulang tahun kakekku yang ke-80, dan semua anggota klan keluarga Zhuang diundang untuk datang. Dia juga mengirimi kami undangan. Itu dia. Qin Feng tiba-tiba menyadari. Ia sudah lama mengetahui bahwa ibu mertuanya memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun ia tidak menyangka akan ada cerita seperti itu. Haha, tiba-tiba. Zhuang Xiuqin tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan penuh semangat. Selama bertahun-tahun, saya dipandang rendah oleh keluarga ibu mertua saya. Dan saya belum menerima properti apapun. Menantu yang baik. Dewa perang di utara. Xiang Feiyu. Qin Feng, apakah kamu bisa merasa bangga kali ini tergantung pada kamu? Mendengar ini, Lin Qingge tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh. Bu, bagaimana caranya bisakah hubungan Qin Feng dan Xiang Shuai begitu mudah? Saya tidak peduli. Tanda seru, bagaimanapun. Sebagai perwakilan dari pesta ulang tahun lelaki tua ini, Anda harus menyelamatkan muka saya. Bibi Zhuang. Aku berjanji, aku akan menemani Qingge ke kota Jinling ketika waktunya tiba. Kata Qin Feng sambil menepuk dadanya. Suatu kebetulan, konferensi seni bela diri 9 provinsi timur diadakan di kota Jinling. Dia awalnya berencana untuk melakukan perjalanan. Tetapi sekarang dia sedang dalam perjalanan untuk menghadiri pesta ulang tahun Tuan Zhuang. Kamu memang menantuku yang baik. Zhuang Xiuqin juga tersenyum bahagia dan berkata, Qin Feng, selama kamu memenangkan kembali mukaku. Ketika aku kembali ke Donghai,
Aku akan mengatur pernikahan untukmu dan King Ge, dan cobalah melahirkan anak laki-laki gemuk besar tahun depan. Bab 150 menuju ke Jinling. Mendengar ini, Lin Qingge tersipu malu. Selama beberapa hari terakhir, dia dan Qin Feng telah melalui banyak suka dan duka, dan hubungan mereka terjalin secara alami. Hanya ada satu langkah terakhir yang tersisa. Bu, jangan khawatir. Saya pasti akan menjaganya dengan baik Qingge. Qin Feng segera berjanji. Melihat wajah cantik Lin Qingge membuat hatinya gatal. Dan dia berharap dia bisa segera mengakhiri perjalanannya ke Jinling dan bergegas kembali ke kamar pengantin. Oke, kali ini terserah padamu. Zhuang Xiuqin menepuk pundaknya. Dini hari berikutnya. Ding ding ding. Tiba-tiba, Xiang Feiyu memanggil. Tuan Qin, silakan datang ke pangkalan. Saya ingin menemui Anda sesuatu yang penting. Petik 2. Xiang Feiyu begitu serius. Arena seni bela diri pangkalan. Hus. Xiang Feiyu memegang tombak di tangannya, membuka dan menutupnya lebar-lebar, dan mengayunkannya seperti matahari terbenam di atas sungai yang panjang. Suara menembus langit tidak ada habisnya, dan energi yang kuat ada di mana-mana, tak terkalahkan. Dalam radius 100 meter, sepertinya sudah menjadi zona kematian, dan tidak ada yang bisa menghalangi tepiannya. Keahlian menembak yang bagus. Qin Feng bertepuk tangan dan berpikir, dia layak menjadi dewa perang di utara. Meskipun dia baru memulihkan 70% hingga 80% dari kekuatannya, dia masih memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Saya hanya tidak tahu, jika Xiang Feiyu berhadapan dengan paman setia Ning Clan, siapa yang akan menjadi lebih kuat dan lebih lemah. Tuan Qin, Anda di sini. Tidak banyak bicara. Saya datang kepada Anda hari ini untuk menanyakan apakah Anda ingin bergabung dengan komando saya dan mengabdi pada negara. Ini, Qin Feng ragu-ragu sejenak, tetapi masih menggelengkan kepalanya. Xiang Shuai, terlahir sebagai pria Daxia. Aku bersedia bertarung bersamamu. Tapi aku memiliki perseteruan darah, dan sekarang musuhku adalah Masih Buron. Jika aku tidak bisa membalaskan dendam ayahku, aku adalah anak laki-laki yang sia-sia. Jadi, maafkan aku karena tidak setuju. Jangan terburu-buru menolak. Dengarkan aku. Xiang Feiyu berkata sambil tersenyum. Baru-baru ini, Sang Feng tiba-tiba memutuskan untuk merekrut sekelompok orang aneh. Anda tidak perlu mengabdi sepanjang tahun. Anda hanya perlu memberikan kontribusi kepada Daxia. Dan Anda dapat diberikan gelar sebagai seorang pengecualian. Tuan Qin, keterampilan medis Anda luar biasa. Dan Anda pasti bisa mendapatkan gelar itu jika Anda mau. Mata Qin Feng berbinar ketika mendengar ini. Xiang Shuai, jika ada orang kuat di tentara Daxia yang terluka, kamu bisa datang kepadaku. Aku tidak akan pernah menolak. Tapi selain itu, aku punya beberapa resep yang cukup untuk meningkatkan kekuatan prajurit akar rumput. Tanda tanya petik 2. Xiang Feiyu tiba-tiba menjadi bersemangat. Apakah ada bahan obat di pangkalan ini? Saya bisa segera memperbaikinya. Mendengar hal tersebut, Xiang Feiyu segera mengirimkan anak buahnya untuk bersiap. Qin Feng mengeluarkan pena dan kertas dan diam-diam menulis 3 resep. Ramuan tempering tubuh, qi dan pil darah, pasta giok hitam. Qin Feng menjelaskan sambil menyempurnakan bahan obat. Sup penawar tubuh bisa diminum setiap hari. 99-81 hari adalah pengobatannya. Bahkan orang yang tidak punya kekuatan pun akan menguatkan tubuhnya setelah meminumnya dan bisa berlari 10 km tanpa terengah-engah. Petik 2. Pil qi dan darah. Menarik sebagian energi. Meningkatkan qi dan darah dalam waktu singkat. Dan bertahan selama 30 menit. Ini sama kuatnya dengan lembu. Petik 2. Salep batu giok hitam memiliki efek penjahitan yang sangat baik saat dioleskan pada luka. Akan segera terbentuk bekas luka. 1 jam kemudian, setelah Qin Feng menyempurnakan 3 ramuan, dia meminta para elit tentara Fei Long untuk mengujinya. Dan hasilnya ternyata sangat bagus. Ketiga resep ini semuanya diajarkan kepadanya oleh Penatua Long. Ketiga resep tersebut tidak tingkat tinggi, tetapi sempurna untuk prajurit biasa. Hal ini membuat Xiang Feiyu sangat gembira dan berseru, "Bagus, Tuan Qin.
Ada obat ajaib seperti itu. Mengapa Anda tidak memberi tahu saya lebih awal? Jika digunakan secara luas, berapa banyak tentara yang akan dikorbankan di Daxia? Tunggu saja. Saya akan melaporkan ini ke puncak. Xiang Feiyu mengeluarkan ponsel spesialnya, menghubungi nomor misterius dari ibu kota kekaisaran, dan memberitahunya tentang Qin Feng dan 3 resep. Apakah kamu serius? Bos di ujung telepon juga sangat terkejut. Itu benar sekali. Saya, Xiang Feiyu, bersedia menjamin kepribadian saya. 3 resep berharga ini dapat berfungsi sebagai 10 master, yang cukup untuk membawa kekuatan Daxia ke tingkat berikutnya. Oke, ayo kita lakukan ini. Bos misterius itu memberikan beberapa instruksi. Segera, Xiang Feiyu berjalan menuju Qin Feng lagi, dengan senyuman di wajahnya. Seolah-olah dia baru saja mengalami peristiwa yang sangat membahagiakan. Xiang Shuai, kenapa kamu begitu bahagia? Qin Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya turut berbahagia untuk Anda. Xiang Feiyu mulai menjelaskan. Baru saja, saya melaporkan efek ajaib dari ketiga resep ini kepada Sang Feng. Sang Feng juga terkejut karenanya, dan memutuskan untuk membuat pengecualian dan segera memberikannya kepada Anda, posisi Jenderal Naga Bintang 1. Petik 2. Apa? Qin Feng tertegun, terkena kejutan besar, dan bahkan tidak bisa mempercayai telinganya. Anda harus tahu bahwa Departemen Perang Xia Besar memiliki hierarki yang ketat dan dibagi menjadi 4 tingkatan. Si, Letnan, Kolonel, Jenderal. Xiang Feiyu adalah Jenderal Naga Bintang 9, bergelar Dewa Perang Utara, dan merupakan makhluk tertinggi di Departemen Perang. Jenderal Naga Bintang 1 juga dianggap sebagai jenderal tingkat tertinggi. Meski tidak memiliki pasukan dan wilayah, itu lebih merupakan suatu kehormatan. Lagi pula, butuh kerja keras puluhan tahun bagi masyarakat awam untuk berusaha mencapai pangkat jenderal. Dan Qin Feng baru berusia awal 20-an. Dan dia bisa diangkat menjadi jenderal secara tiba-tiba. Sungguh luar biasa. Namun di sisi lain, ketiga resep yang ia sumbangkan memiliki nilai yang tak terukur. Terutama salep batu giok hitam yang cukup untuk mencegah tewasnya banyak prajurit di Daxia. Menghitungnya seperti ini, apalagi seorang Jenderal Naga Bintang 1. Bahkan jika dia diberi gelar Dewa Perang Bintang 9, itu tidak akan keterlaluan. Xiang Shuai, terima kasih telah berjuang untukku. Qin Feng berterima kasih padanya. Dia tahu betul bahwa dengan identitas ini, dia memiliki jimat tambahan. Bahkan keluarga Tianan Cao tidak akan berani menyentuhnya. Segera, Xiang Feiyu meminta seseorang membawakannya seragam militer, bertatahkan bintang emas terang. Qin Feng mengenakan seragam militer dan tampak bersemangat, menambahkan sedikit kepahlawanan. Dia mengambil foto identitasnya dan mendapatkan buku identitas berwarna hijau tua. Tuan Qin, ini adalah sertifikat identitas Anda. Anda harus menyimpannya dengan aman. Jika Anda menemui masalah di masa depan, cukup tunjukkan ide ini dan itu akan cukup untuk menakuti Xiang Feiyu yang diperingatkan secara khusus. Terima kasih. Qin Feng sangat bersemangat dan mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan pangkalan. Namun, dia tidak memberi tahu siapapun tentang gelar umum, karena itu adalah kartu truf utama dan tidak akan terungkap dengan mudah. Beberapa hari berlalu dalam sekejap. Segera, ulang tahun ke-80 Bangkir itu semakin dekat. Qin Feng, ayo berangkat ke kota Jinling. Oke. Qin Feng menyalakan mobil sport Porsche 911 miliknya dan segera berangkat. Kota Jinling adalah ibu kota provinsi Jiangbei dan ibu kota kuno 6 dinasti. Kota ini memiliki sejarah panjang dan tidak sebanding dengan ibu kota provinsi Tianan. Ini juga berarti bahwa terdapat jauh lebih banyak keluarga bangsawan kuno di kota Jinling daripada di Tianan. Kemampuan Bangkir untuk mendominasi di Jinling sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Ngomong-ngomong, Qin Feng, ada satu hal lagi yang lupa ku beritahukan padamu. Lin Qingge tiba-tiba berbicara. Ada apa? Tanya Qin Feng. Sebenarnya Bangkir itu bukanlah keluarga biasa, melainkan keluarga pencaksilat yang telah diwariskan selama ratusan tahun.